Saya ulangi sedikit. Sejauh ini uraian panjang di atas adalah membahas bahwa manusia adalah pemancar vibrasi atau getaran atau transmitter. Dalam kenyataannya manusia juga menerima getaran atau receiver. Contohnya begini, pernahkah Anda mengalami kejadian semacam begini? Misal, Anda selintas ada rasa kangen dengan seseorang, teman lama Anda yang lama Anda tidak bersua, Anda tidak terhubung dengan dia. Di medsos, Anda juga tidak punya nomor HP dia. Anda cuman mengakses rasa kangen. Beberapa waktu kemudian, mungkin pas Anda jalan-jalan di mall, Anda bertabrakan saat jalan dengan orang yang lalu lalang. Ternyata yang bertabrakan dengan Anda itu teman lama Anda yang Anda kangeni itu. Kebetulan? No. Itulah dia fenomena vibrasi. Dari sekian banyak waktu, mengapa Anda tergerak ke mall itu, di jam itu, jalan di wilayah itu? Kemudian, mengapa pula teman Anda itu juga tergerak ke lokasi, ruang dan waktu, serta timing yang persis sehingga berjumpa dengan Anda? Itu terjadi karena getaran atau vibrasi yang Anda pancarkan diterima oleh teman Anda. Inilah fenomena manusia sebagai penerima atau receiver vibrasi. Jika Anda sudah bersuami atau beristri, Anda akan sering mengalami fenomena ini. Anda ingat dengan pasangan Anda, tiba-tiba pasangan Anda menghubungi Anda, bahkan sebelum Anda terlebih dahulu menghubungi dia. Pertanyaannya, mungkinkah ini bisa dilakukan dengan sengaja? Bisa iya, bisa tidak. Ini tergantung sejauh mana Anda bisa membangun vibrasi yang pas dan kuat, sehingga vibrasi Anda nyampe ke orang yang dimaksud. Ini seperti Anda menjatuhkan batu di kolam. Semakin besar batunya, riak-riak gelombang yang tercipta akan menyebar sampai ke tepian kolam, menjangkau segala permukaan airnya. Tapi kalau batunya kecil, ya riak-riaknya kecil, bisa nggak nyampe gitu loh. Apalagi kalau teman Anda ada di tepian kolam. Kemudian bahasan berikutnya yang akan saya bahas adalah attention, connection, dan intention. Inti dari ilmu vibrasi adalah tentang ilmu rasa. Akan tetapi tidak lengkap apabila kita tidak membahas 3 konsep sebagaimana yang saya sebutkan di poin ini, yaitu attention, connection, dan intention. Attention, connection, dan intention, ya. Attention artinya adalah pengamatan. Connection artinya adalah keterhubungan atau koneksi. Intention artinya adalah niat. Kita bahas satu persatu. Tapi karena attention dan connection erat hubungannya, saya bahas dalam satu penjelasan. Yuk mari kita praktek. Coba Anda lihat satu benda apapun itu yang ada di dekat Anda. Apa saja, misalnya di situ ada botol air mineral yang masih ada isinya. Anda lihat saja. Just watch. Tidak menganalisa, tidak mikir, hanya melihat benda tersebut apa adanya tanpa menilai. Nah, itu adalah attention.
atau atensi. Anda hanya mengamati objek itu. Kalau masih bingung, coba Anda nonton pertandingan sepak bola. Sekarang kan musim AFC ya, tapi di video yang saya buat saat ini AFC sudah selesai sepertinya. Ya kan, yang dimenangkan Jepang. Pertandingan coba Anda nonton pertandingan sepak bola, Anda cuma melihat saja tanpa berkomentar, tidak memihak tim sepak bola manapun. Itulah namanya Anda sedang memberikan atensi. Rumusnya begini: when you pay attention, you create connection. Ya, ketika Anda memberikan pengamatan, maka Anda akan terhubung dengan sesuatu yang sedang Anda amati. Jadi kalau Anda mengamati saya, Anda akan terhubung dengan saya. Mengamati ini sebenarnya lebih luas dari yang sekedar saya contohkan tadi. Tidak hanya just watch dengan mata. Pengamatan tidak harus Anda melihat objeknya. Anda ingat saya saja, meskipun kita terpisah jarak yang jauh, itu Anda sudah memberikan attention. Yang konsekuensinya Anda membangun keterhubungan dengan saya. Dalam contoh botol air itu tadi, Anda telah terhubung dengan botol air mineral, juga dengan air yang ada di dalamnya. Koneksi atau keterhubungan akibat adanya pengamatan atau atensi mengakibatkan pertukaran data. Ketika Anda mengamati saya, apalagi saya juga mengamati Anda, keterhubungan kita sangat kuat. Kita melakukan sharing data. Saat pengamatan ini dilakukan secara live, semakin kuat keterhubungannya, karena objek pengamatannya kan konkret, tidak hanya dalam pikiran Anda saja. Inilah yang menyebabkan mengapa ketika saya baca-baca buku, misal saya nggak paham maksudnya, setelah saya berjumpa langsung dengan penulisnya, tiba-tiba saya paham, karena dalam perjumpaan itu ada pertukaran data. Banyak orang yang sudah mengalami hal itu juga. Jadi banyak orang yang baca buku, mendengarkan audio-audio, namun ketika orang-orang tersebut tidak bertemu pada penulisnya atau pembuat audionya, hal itu menjadikan mereka tuh tidak paham gitu. Mereka baru paham saat mereka berjumpa dengan penulisnya. Saya pernah ngobrol dengan teman yang dapat petua unik saat beliau nanya kepada seseorang, gimana cara menyerap ilmu orang lain? Jawabannya adalah be with him or her. Artinya bersamalah dengan orang itu. Oh, I see. Inilah salah satu manfaat silaturahmi. Ada sebagian ilmu bisa dipelajari dengan membaca, menonton, mendengarkan. Ada sebagian ilmu yang hanya bisa tertransfer melalui perjumpaan. Oke.